Model kehendak perilaku Fishbein sama model Fishbein yang terdiri dari cognition, affection, sama cognition itu yang model mana? Tiga komponen apa analisis konsumen? Ayo. Yang cognition, affection, sama cognition. Tiga komponen. Kalau model analisis konsumen terdiri dari apa? Oke. Jadi kalau yang analisis konsumen, behavior, environment, affect, sama cognition. Oke. Jangan kebalik ya. Pokoknya kalau yang tiga komponen ya berarti cuma ada tiga. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Sebelum kita masuk ke teori-teori sikap. Gimana? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke teori-teori sikap ya. Jadi di sini teorinya ada tiga teori. Yang pertama teori kongruitas. Ayo. Sudah baca belum itu tentang teori kongruitas? Ada yang tahu? Bisa menjelaskan tentang teori kongruitas? Jadi di sini contohnya dari kasus kan awalnya kalau sikap konsumen itu negatif terhadap suatu produk, sikapnya negatif ya. Gimana caranya perusahaan itu harus bisa memperbaiki sikap konsumen dengan cara misalnya memasarkan hal-hal yang positif. Jadi istilahnya kalau misalnya perusahaan melakukan suatu kesalahan, jadi kan image-nya buruk di masyarakat. Nah itu gimana caranya mereka mengembalikan image perusahaan supaya jadi baik lagi. Itu teori kongruitas. Jadi yang sikap awalnya nggak suka, jadi suka secara perlahan-lahan. Atau mungkin juga mereka bisa mengganti dengan produk baru yang memang kualitasnya jauh lebih baik dari produk sebelumnya, itu bisa. Terus ada juga misalnya pertama sikap konsumen itu positif, tapi karena adanya pengalaman yang nggak menyenangkan atau ada word of mouth-nya negatif, itu bisa juga dia akan berubah sikapnya akan menjadi negatif. Seperti itu. Jadi dengan adanya informasi atau pengalaman itu bisa merubah
sikap kita. Itu teori kongruitas dari Loudon sama Vita di tahun 93. Jadi ada perubahan sikap, ya kan? Kayak tadi, seperti sebenarnya ini bukan persistensi ya. Kalau persistensi kan tadi berubah seiring berjalannya waktu. Kalau ini lebih ke ketika ada satu pengalaman yang nggak mengenakan, atau kalau yang merubah dari negatif ke positif itu bisa termasuk karakteristik yang persistensi karena dia berubah secara perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Tapi kalau yang dari positif ke negatifnya kan karena ada satu pengalaman yang saat ini dirasakan, jadi sikapnya berubah. Itu. Oke, jadi ini juga salah satu caranya pengiklan atau produk itu bisa menggunakan selebriti. Jadi kan biasanya kalau misalnya artis yang lagi happening siapa sekarang itu dijadikan model untuk produk, itu bisa meningkatkan penjualan atau bisa merubah image jadi lebih positif seperti itu. Oke, itu teori kongruitas dari Loudon sama Vita. Terus kalau teori ABC yang saya bilang tadi, apa ayo teori ABC kira-kira apa? ABC, bukan sambel ABC. Ya, afektif, behavior, sama kognitif. Mbak nulis afektifnya pakai bahasa Inggris ya, berarti pakai ini kok nulisnya campuran pakai bahasa Indonesia. Pakai tipe juga afektif. Pakai AFFECTIVE. Di buku ini dia nulisnya pakai ejaan bahasa Indonesia ini A-nya. Jadi kalau teori ABC dari Solomon di tahun 99 yaitu tadi yang dari tadi kita bahas, afektif, behavior, sama kognitif. Jadi dari model ABC ini sikap, perilaku, sama kepercayaan itu memiliki hubungan satu sama lain. Jadi saling berpengaruh antara tiga komponen ini, itu menurut teori ABC. Terus teori yang terakhir itu teori keseimbangan dari Heidegger. Teori ini berpendapat bahwa seorang mempersepsikan lingkungannya sebagai triads atau tiga itu, dimana seorang memandang dirinya terlibat dalam hubungan segitiga dengan ketiga elemen dalam triad tersebut. Jadi dari tiga hal ini itu saling mempengaruhi. Ini triad itu terdiri dari orang, ide, sama sesuatu. Kan kalau ABC tadi terdiri dari afektif, behavior, sama kognitif. Tapi kalau teori keseimbangan, triadnya ini terdiri dari orang, ide, sama sesuatu. Jadi orangnya siapa? Misalnya Mas Didi. Mas Didi suka sama ini, misalnya makan bakso. Tapi tidak suka sama sesuatunya, itu kandungan formalin pada bakso tersebut. Jadi teori ini menyatakan ketidakseimbangan jika hubungan antara ketiga elemen adalah negatif dan dikatakan seimbang bila hubungannya positif. Jadi tergantung situasi antara orang, ide, sama sesuatu tersebut. Kalau hubungannya positif berarti seimbang, tapi kalau hubungannya antara tiga elemen itu negatif berarti tidak seimbang. Soalnya ini saya Bima